Baik, kembali bersama saya, Afif Hidayatullah, trainer dan motivator pendidikan. Baik, guru-guru hebat yang luar biasa, guru-guru yang benar-benar semangat karena Allah di hari ini. Hari ini akan saya bahas tentang bagaimana membangun rapot ke anak. Kita sebagai guru maupun orang tua harus mampu menjalin rapot dengan anak. Rapot artinya bagaimana kita mampu menembus critical area. Rapot juga diartikan sebagai kedekatan dan kepercayaan di antara komunikator. Dengan terbangunnya rapot, maka tujuan dari komunikasi akan mudah tercapai. Orang tua dan guru hebat seluruh Indonesia. Nah, apa filosofi rapot ya? Filosofi rapot adalah kita menyukai mereka yang menyukai kita. Jadi kita menyukai mereka yang menyukai kita. Nah, jadi intinya kita berusaha untuk suka, sama-sama suka, seperti itu. Yang kedua adalah kita menyukai mereka yang mirip dengan kita. Misalnya kita sama-sama suka olahraga, walaupun beda bulu tangkis dan tenis, maka kalau mendekati itu akan kita mudah menjalin rapot. Yang ketiga adalah dasar filosofi rapot, yaitu kita merasa nyaman berada di dekat orang yang sejalan pemikirannya dengan kita. Nah, maka kita itu harus berusaha sejalan pemikiran dengan orang yang komunikator kita. Kalau komunikator kita atau anak sejalan dengan pemikiran kita, maka apa? Maka akan mudah memberikan sugesti atau memberikan rapot yang baik. Nah, cara membangun rapot di sini saya kupas 4 saja. Yang pertama adalah fokus pada hal yang baik. Guru-guru hebat yang luar biasa. Ketika bapak atau ibu ingin menembus critical area, maka jangan sampai kita fokus pada hal yang tidak baik, tapi fokuslah pada hal yang baik. Ketika kita fokus pada hal yang baik, maka apa? Maka critical area mudah tertembus dan juga sugesti akan mudah masuk. Maka langkah yang pertama adalah fokus hal yang baik. Yang kedua adalah sediakan waktu yang berkualitas. Nah, ketika kita dengan anak, maka agar rapot itu terjalin dengan baik, agar trust itu kuat, maka kita harus berikan waktu khusus untuk anak. Apalagi anak yang masih 2 tahun TK, SD itu butuh waktu khusus. Maka di sana kita menjalin rapot sehingga terbangun kepercayaan yang tinggi. Ya, itu yang kedua. Kita sediakan waktu yang berkualitas. Yang ketiga adalah cari tahu kesukaan anak dan sukailah kesukaan anak tersebut. Jadi cari tahu apa yang dia suka, sukai. Misal anak kecanduan game online, ya coba sukai dulu game online. Menyukai tidak harus memainkan, tapi tahu seluk-beluknya. Nah, itu ketika kita tahu seluk-beluknya, kita ajak ngobrol, nah baru sugesti masuk, seperti itu ya. Atau anak suka sepak bola, maka kita harus tahu bahas tentang bola, seperti itu. Sehingga nanti ketika ngobrol-ngobrol enak banget trustnya. Yang keempat adalah cari topik pembicaraan yang anak sukai. Jadi agar trust tinggi, maka topik apa sih yang dia suka dalam bincang-bincang ataupun berbicara. Jangan sampai kita membicarakan hal yang tidak disukai anak. Dan yang terakhir adalah bapak ibu bisa melakukan ikuti nada suara. Nah, jadi misalnya ketika nada suaranya anak mencerita mengasihkan, maka kita ikut mengasihkan ya. Ketika anak lagi enjoy, maka ikuti dengan bahasa-bahasa yang enjoy. Kalau kita bisa menyamakan nada, nah, itu akan membantu. Tapi yang penting adalah tidak ikut marah. Nah, itu beberapa cara menjalin rapor dengan anak. Semoga bermanfaat. Salam inspirasi, sukses bersama-sama.